Oke, pemerintah menaikkan 1% katanya kan? Iya. Kami nggak mau bayar pajak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngorbit. Ngorbit dan ngorbit terus kita. Sampai sekarang kita udah sampai di penghujung tahun. Orbit kita tentunya nggak lagi untuk yang tahun ini. Kita ngelihatnya ke tahun depan dong. Nah, untuk itu kami sudah berhasil mengajak Bang Gun kembali lagi ke meja ini. Jadi Bang Gun, Ya, Bang Dah. kita udah sampai di penghujung tahun nih. 2024. Siap. Dan kita siap masuk ke tahun 2025. Ya. Yang konon, nah ini konon nih. Karena belum terjadi kan? Iya. Makanya konon. Konon kabarnya. Kalau kita ngelihat kadang-kadang agak mengerikan melihat berita, terutama berita Iya. dunia ya. Berita dunia kabarnya tahun depan itu cuma berapa hari, 2 hari lagi ya ini kan? Iya, 2 hari lagi 2 lah. hari lagi. Ya. Oh, tahun depan ini tekanan ekonomi, politik dan segala macam meningkat. Dalam negeri tekanan itu juga akan bertambah walaupun cuma 1%. Jadi Ya, enggak lah itu. kalau Bangun ngelihat ini, Iya. kondisi ini bagi kita tahun depan, kira-kira apa yang akan kami rakyat Sumatera Utara dan rakyat Indonesia umumnya Iya. akan rasakan? Iya, jadi sebelumnya tuh kalau sebelumnya ya kita flashback balik dulu lah. Di tahun 2023 tuh saya sempat melihat 2024 tuh sebagai kemungkinan di mana kondisi ekonomi kita tuh akan melambat. Ternyata di 2024 ini ada event-event besar ya seperti pilkada, pileg, pilpres, ada di sebagian wilayah itu ada PON begitu kan ya. Jadi itu ternyata mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5%-an. Di Sumut ya? Iya, di Sumut dan kalau kita bicara Indonesia juga 5%-an kan begitu ya. Nah, 2025 ini memang gambarannya itu sama ya, artinya saya juga melihatnya itu dengan pesimisme makan gitu ya. Saya ngelihatnya tuh begitu, bahkan walaupun ya pemerintah tuh bersikap optimis, oke, posisinya pemerintah tuh harus optimis dan kita maklumin itu. Oh, itu wajib. Itu wajib, Nah, gitu karena kan dia ya. kan dia memang harus melayani rakyat Indonesia. Benar, itu benar. dia. Nah, Oke. sikap optimis itu ya saya maklumin, ya kan ya, sikap pemerintah seperti itu. Tapi kalau dari kacamata saya itu sendiri, pertama seperti yang Abang udah bilang tadi di awal, kondisi geopolitik ya, dan geoekonomi di dunia ini lagi memburuk gitu kan. Tensinya itu kita nggak tahu gitu kan ya, sampai nanti di 2025 apakah ini akan membaik atau tidak. Itu aja udah jadi ancaman. Iya. Ancamannya gimana? Pertama, masalah perang itu akan mengakibatkan pemicu kenaikan harga minyak mentah dunia. Berarti kan ada potensi kenaikan harga BBM di tahun 2025 mendatang. Oke, selanjutnya ini di tahun 2025 di bulan Januari, tepatnya tanggal 20 Januari, itu Presiden Trump, presiden terpilih, itu akan dilantik. Nah, gambaran selama dia inaugurasi nih, Oke. sejak dia terpilih hingga nanti menjadi presiden, itu gambaran yang dia tonjolkan dari kebijakannya adalah kebijakan-kebijakan yang cenderung bisa menekan perekonomian negara lain. Oke. Nah, dia selalu bilang bahwasanya negara yang transaksinya surplus dagang dengan Amerika Serikat seperti Cina, kita akan naikin tarifnya. Kan begitu kan ya. Jadi kalau misalkan dengan argumen dia yang mengatakan negara yang surplus dagangnya dengan Amerika akan naikin tarifnya, berarti Indonesia juga punya peluang untuk dinaikin tarifnya oleh beliau kan nantinya. Kenapa? Karena dia lebih orientasinya ke ekonomi domestiknya, ekonomi Amerika Serikat yang Make America Great Again. Dengan slogannya yang seperti itu. Oke, itu dari sisi eksternal. Di sisi internal diperburuk dengan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Ya, itu jelas. Memang satu ya. Iya, tapi itu bukan 1%, satu. ah. Ya, tapi itu bukan satu. Kita lihat ininya ya. Kita lihat pembentukan harga pokok produksi dengan kenaikan PPN 1%. Oke. Kita bicara komoditas yang memang PPN itu tidak diberlakukan. Contohnya cabai merah atau komoditas pangan lah. Oke. Apakah memang PPN itu tidak berlaku di situ? Oh, tidak. Sekalipun pada saat petani menjual produknya bentuk bawang merah, cabai merah keluar, dia tidak kena PPN. Tetapi pembentukan harga pokok produksi petani itu tetap kena PPN. Dari mana? Pertama, yang namanya pestisida, insektisida, herbisida itu adalah
objek yang selama ini kena PPN. Yang benar. Pupuk mungkin enggak ya? Ya, kalau pupuk non subsidi, kalau saya baca, kalau saya search Google atau pakai AI gitu kan, itu pupuk non subsidi termasuk objek yang kena PPN. Tetapi pupuk subsidi tidak, kan? Gitu kan, ya. Oke, sekarang kita tinggal berhitung. Kalau seandainya PPN diberlakukan, gitu kan ya, menjadi 12%, kan sudah ketentuan, gitu Udah kan, pasti ya. itu. Iya, sudah pasti, gitu kan. Karena nggak mungkin dalam 2 hari terjadi sesuatu. Jadi kalau itu berlaku, secara otomatis kan biaya pokok produksi untuk pembelian obat-obatan, vitamin, termasuk insektisida itu tadi, itu kan mengalami kenaikan. Saya udah menghitung, ada kenaikan HPP sebesar 400 hingga 500 rupiah. Itu kalau ditotal dari HPP yang sebelumnya, sebelum kenaikan PPN menjadi 12%, itu ada kenaikan sekitar 3%. 3% lebih lah, gitu kan ya. Nah, belum lagi bicara pada saat kalau seandainya pupuknya pupuk non subsidi, itu bisa tambah lagi sekitar 6% HPP. Belum lagi bicara distribusi. Distribusi itu pada saat si pedagang besar, pedagang itu mempunyai kendaraan, itu objek kendaraan itu semuanya kena PPN. Mau beli ban, mau beli ganti oli segala macam. Berarti kan kenaikan, ada potensi kenaikan dari sisi distribusinya. Belum lagi nanti pedagang pengecernya yang mencari keuntungan dengan kenaikan beberapa harga pokok produksi tadi itu tambah distribusi plus pengeluaran dia harian, ya sewa lapak lah, atau mungkin sewa pengeluaran dia untuk beli air mineral misalkan, begitu kan, atau mungkin kebutuhan makan sehari-hari. Kemungkinan PPN akan mengakibatkan kenaikan di barang-barang yang dia konsumsi sehari-hari. Tentunya dia akan menambah ekspektasi kenaikan harga di situ. Nah, jadi PPN yang katanya naik 11 menjadi 12 ya kan, ini bukan katanya lagi, emang dari 11 memang 11 jadi 12 gitu. Iya kan ya. Itu punya implikasi kenaikan harga itu bisa 10 sampai 15%. Bahkan ya. Saya sudah melakukan survei terhadap beberapa perusahaan baja, ya kan ya, pedagang besar baja yang menjual bajanya langsung ke konsumennya. Saya langsung tanya, PPN menjadi 12% di tahun 2025 itu nanti harga bajanya naik berapa persen? Dia bilang 12,5 lah, sekitar 12 hingga 13. Wow. Satu komoditas, ya kan ya. Dan belum menceritakan bagaimana pembentukan di barang-barang yang lain yang dia jual, gitu kan. Tapi dia sudah bisa memastikan bahwasanya nanti naiknya sekian. Kok bisa memastikan seperti itu? Karena dari info dari produsennya juga seperti itu naiknya. Nah, berarti memang kondisi itu akan terbangun step by step dari setiap langkah atau setiap rantai perdagangan. Produksi. Jadi setiap rantai distribusi semakin panjang, semakin besar dampak PPN-nya. Oh, itu makanya 10 sampai 15 tadi kemungkinan terjadi ya. Iya. Karena setiap step ada PPN, setiap step ada PPN, iya kan? Iya. Nah, itu makanya kita nggak bisa bilang bahwasanya dengan kenaikan PPN 1% itu dampak dari kenaikan harga hanya di bawah 1%. Nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus dilihat dari konteksnya ini seperti apa. Nah, inilah yang dikhawatirkan memicu laju tekanan inflasi. Jadi kalau saat ini nih ya, kalau kita bicara Indonesia, inflasi year to date-nya 2,04%. Ya, nanti mungkin di Desember ini ya katakanlah 2,1 atau 2,3 gitu kan ya. Ini kan di bawah rentang target sasaran Bank Indonesia 2,5% minus 1%. Kan begitu. Berarti setelah PPN naik nanti di 2025 ini berpeluang untuk kembali lagi nih 2,5% plus 1%. Berarti di angka 3,5%-an atau mungkin bisa saja dengan skenario terburuk di atas 3,5%. Wah, aku nggak bisa ngebayangin Bang Gun ya. Kalau pasar bergerak dengan penambahan sampai 15%, ditambah dengan kemungkinan inflasi yang seperti Bang Gun ceritakan, total beban masyarakat kita kira-kira di bulan berapakah akan berat? Sebenarnya kalau PPN di adjustment langsung di Januari, di situ udah kelihatan, bebannya akan langsung dimulai di situ, kan begitu ya. Nah, tetapi begini, ada yang bilang, gimana dampaknya setelah UMP naik 6,5%, nah gitu kan ya. Nah sekarang begini, kita bicara begini. Oh iya, lupa aku tadi UMP naik ya. Betul. Nah, UMP naik 6,5% dan katakanlah ada upah sektoral yang rata-rata 5-6%, gitu kan ya. Jadi begini logikanya. Kalau UMP naik, sebenarnya yang menikmati UMP ini siapa? Pekerja di sektor formal. Sekarang struktur tenaga kerja di Indonesia itu informal yang lebih dominan. Ya mereka nih yang nggak terdampak dari kenaikan UMP itu tadi. Iya kan? Nah, ini jadi mereka, seperti istilah zaman dulu.
PNS naik gaji atau ASN naik gaji, pasar melonjak tinggi katanya. Betul. Nah, jadi mereka ini nih yang tidak terdampak dari kenaikan UMP itu tadi, itu yang akan mendapatkan hantaman langsung nih dari kenaikan laju tekanan inflasi, dari kenaikan harga barang-barang itu tadi. Berarti apa? Berarti secara mayoritas pekerja kita itu justru dirugikan dengan kenaikan PPN dan tidak mendapatkan manfaat dari kenaikan UMP-nya itu tadi. Nah, itu yang perlu dipahami. Karena di sektor informal ya. Iya, informal kan tidak ada kan. Kenapa kok kayak pemerintah nggak mikirin ke sana kan? Oh ya, kalau saya bilang pemerintah kita itu terjebak dalam program kerja yang ya katakanlah masyarakat kita kan kemarin itu kan sudah bersepakat bahwasanya mereka senang dengan program makan bergizi gratis, kan begitu kan ya. Makan bergizi gratis butuh anggaran, ya. Pembayaran utang jatuh tempo, pembangunan IKN, penambahan anggaran kementerian. Cerita utang, mumpung ingat berapa tahun depan kita harus bayar utang rumahnya? Kalau menurut kalau dari perhitungan kita itu hampir mendekati 1.000 triliun kan ya di tahun 2025 1.000 triliun ya, cicilan hutang. Iya, cicilannya. Sementara APBN kita 3.005 T kalau nggak salah. Berarti kita cuma punya duit 2.000. Iya, lebih kurang kita punya uang sekitar 2.000 triliun. Dan apa yang didapat dengan tekanan yang ada tadi? Itu dia. Makanya masyarakat juga harus paham bahwasanya mengelola APBN itu tidak semudah pada saat kita itu hanya bicara mengenai program-program kerja yang mungkin memberikan manfaat langsung kepada masyarakat kan gitu kan. Masyarakat juga harus diedukasi di sini. Jadi mau tidak mau pemerintah mencari sumber pendapatan baru. Begitu kan ya. Salah satunya itu yang paling mudah, yang paling instan, paling cepat itu menaikkan PPN. Itu kan pajak itu alasan naik PPN satu. Kalau menurut saya sih alasannya di situ. Yang kedua, kalau kita bicara pemberitaan, sekarang ini kan pemerintah kan sudah mulai mikirin caranya menambal defisit APBN di tahun 2025 dengan cara menerbitkan hutang. Salah satu yang sudah disepakati antara pemerintah dan Bank Indonesia itu adalah Bank Indonesia menyerap SBN-nya pemerintah di pasar sekunder. Nah, jadi pemerintah menerbitkan hutang, dijual ke investor, begitu nanti investor jual, BI yang menyerap nih di pasar sekunder. Jadi primer dan sekunder ini beda. Pada saat pemerintah menerbitkan surat hutang, tapi BI yang menyerap pada masa pandemi COVID. Itu BI menyerap di pasar primer. Itu lain cerita. Itu lain cerita kan gitu kan ya. Nah, penyakitnya beda soalnya. Sekarang udah agak beda, tapi kalau secara harfiah kan tetap aja kan kita bisa menerjemahkan ya untuk menambal defisit kita cetak uang lagi nih kan begitu. Cetak uang, kalau cerita cetak uang anak kecil nggak bisa. Kan kayak main monopoli kan, bikin aja uangnya gitu ya. Jadi kesimpulannya kan itu nggak membantu. Jadi begini, kalau seandainya ya konteksnya gali lubang tutup lubang gitu kan ya. APBN ditambal dengan mencetak uang baru, ini kan berarti kan kesimpulannya ke depan, kalau Abang tadi bilang ini nggak membantu, yuk kita coba pretelin ini ya. Harus dipetakan ini ya. Kita pretelin ini. Nah, pada saat pemerintah menerbitkan hutang, di saat yang bersamaan Bank Indonesia menyerapnya di pasar sekunder gitu kan ya. Ini kan berarti kan inflasi ya kan ke depan ini akan tertinggi. Kenapa? Untuk mendorong biar supaya investor tetap mau membeli SBN, ini kan berarti pemerintah memberikan penawaran bunga yang kompetitif. Ya kan? Itu syaratnya itu. Logikanya pasti begitu. Bunga yang kompetitif, tanpa bunga yang kompetitif mereka nggak akan masuk. Kan begitu kan ya. Bunga yang kompetitif ini yang menciptakan suku bunga tinggi di masa yang akan datang. Berarti ekonomi harga tinggi akan muncul. High cost ekonominya muncul di situ. Berarti di saat nanti bunga tinggi, pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Ya kan ya. Nah, pasti kan? Pasti kan. Jadi serapan pelaku usaha untuk mencari modal itu menjadi lebih mahal. Nah, kecenderungannya berarti Bank Indonesia di tahun 2025 besar kemungkinan nggak seagresif 2024 dalam menurunkan suku bunga acuan. Ya kan? Ada kemungkinan malah menaikkan ya? Ya, punya kecenderungan untuk naikin kalau inflasinya tinggi. Iya. Tanpa PPN tadi. Logikanya kan, begitu. Betul, logikanya begitu. Oke. Selanjutnya, apa yang diselamatkan dari penambahan APBN itu tadi dengan menerbitkan SBN bekerjasama dengan BI sebagai standby buyer-nya, begitu kan ya? Yang diselamatkan adalah mata uang rupiah. Nah,
rupiah yang sekarang udah 16.500. Nggak berani kalau membilangkannya. kita lihat di counter di bank ada yang di atas 16.300 gitu kan. Tapi kalau saya bicara data yang tercipta aja lah ya, 16.300 di pekan kemarin. Iya. Oke. Nah, itu kan udah membuat kita was-was. Karena pada saat pandemi COVID-19, rupiah itu di 16.500. Ya, berapa? Lebih dikit lah, gitu kan ya. Betty lah kata orang sini. Iya, beti-betis lah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan, serangkaian kebijakan seperti itu, berarti pemerintah ini punya kecenderungan untuk menyelamatkan rupiah dan lebih sedikit abai untuk bagaimana menjaga inflasi atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kan begitu, ini pilihan yang sulit. Dan menyelamatkan rupiah, oke, saya setuju, itu yang paling prioritas pada hari ini. Itu wajib malah. Iya, itu wajib lah, gitu kan ya, oke. Tetapi, apakah masalah itu selesai? Oh, belum. Presiden Donald Trump belum duduk ini. Ya, kalau kan? ini Ya kan? Ya, Kita bicara hari ini itu 22 hari lagi loh. Ya. Beliau akan menyampaikan pemaparan kebijakan ekonominya. Oke, saat ini katakanlah kita menyatakan ya kan bisa aja Presiden Trump itu tidak merealisasikan semua program-program yang dia sampaikan pada saat dia kampanye. Oke, itu kalau kita ingin menghibur diri, kita bicara skenario terburuk deh. Tapi satu kata dia sama seperti yang dia sebelumnya. Iya. Untuk menjadikan Amerika kembali menjadi yang terbaik dan terkuat, itu kan ancaman. Iya. Itu yang pasti nggak bisa kita bilang tidak. Iya, bisa dibilang tidak kan. Jadi kita tuh sebenarnya harus mempersiapkan skenario terburuk. Oke. Dia akan tetap ini ya, katakanlah dia akan tetap memperbesar defisit APBD-nya, APBN-nya mereka. Perbesar defisit berarti ini sama aja kayak kita di sini kan, quantitative easing ini kebijakan-kebijakan moneternya, uang longgar ini. Kalau misalkan dia memperlebar defisit, dia menambah tarif impor di Cina, berarti kita berhadapan dengan inflasi dan kemungkinan besar bahwasanya Bank Sentral Amerikanya mereka tidak akan menurunkan bunga acuan lagi tahun 2025. Wah, itu juga ancaman buat rupiah. Itu ngeri itu. Ya. Kalau sempat itu yang paling serius. Itu pasti aku takut rupiah lewat tahun lewat juga dia. Iya, jadi kita nggak bisa menafikan ada orang yang mungkin termasuk saya yang mengkhawatirkan bisa nggak rupiah ke 17. Nah, kita nggak bisa menutup kemungkinan itu dengan segala skenario buruk yang mungkin terjadi dari sisi eksternalnya itu tadi. Kita bisa bayangkan kalau itu 17 kayak tahun 98 lagi kita. Ya, saya nggak berharap demikian, Abang. Kita juga nggak berharap. Kita tapi prediksi ini biar masyarakat juga siaga kan. Iya. Artinya memang kebijakan pemerintah sebenarnya tidak ada yang mudah di 2025, ada banyak tantangan serius berat gitu kan ya. Sehingga itulah yang memunculkan pesimisnya. Saya juga jadi pesimis melihat pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau misalkan nih ya, anggap aja ancaman eksternal itu sama di tahun 2024 dengan 2025 Bahkan mungkin tensinya sama lah, katakan begitu kan ya. Atau mungkin berandai-andai Presiden Trump nggak seburuk itu merealisasikan. Ya pasti dia akan cari alliance yang lebih banyak. Pendekatan yang lebih pendekatan yang lebih baik, yang lebih bersahabat pada negara-negara berkembang seperti kita. Katakanlah demikian. Ya kalau itu yang terjadi, tetap aja saya berpikiran ekonomi kita akan melambat kok di kisaran 4,4 hingga 4,8%. Nah, dari 5%-an itu, gitu sih. Aku agak bingung sebetulnya ngelihat pola pikir dan sistem keuangan kita, terutama pemasukan negara. Ya, kenapa pemerintah bagi rakyat jelata, yang bagi saya orang di bawah, kenapa kok carinya lewat pajak? Sementara kalau kita lihat kepercayaan asing terhadap Indonesia sehingga masih mau memberikan utang, berarti Indonesia mempunyai aset yang lebih daripada manusianya, ya kan? Dan kita paham itu. Kita punya mineral, kita punya bahan tambang, bahan kekayaan alam. Kenapa nggak pemerintah gali dari situ sih, Bang? Iya, saya mikirnya mungkin karena nggak instan hasilnya ya. Kalau kita bilang ya memang nggak instan. Ya tapi kan bisa diukur jangka panjang itu. Iya, jangka panjang. Jadi gini, jadi begitu.
untuk kayak katakanlah reformasi di sektor pertambangan, katakanlah begitu kan ya, atau mungkin mengejar pajak di sektor-sektor yang selama ini belum terjamah, misalkan begitu. Ya itu kan butuh ini ya, butuh waktu. Terus hasilnya itu atau butuh keberanian nggak? Atau malah butuh keberanian nggak? Karena katanya itu kan investasi asing gitu. Ya tapi terlalu berat kalau kita bicara ke sana kan. Kalau saya sih mikirnya juga agak politis, agak segala macam. Karena rakyat melihat, ya kan, kenapa kami aja yang kena, ya kan? Kenapa kalangan yang seharusnya pemerintah itu bijak menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan, menggali semua sektor-sektor sumber-sumber di negara selain rakyat. Ya, udah 7 presiden loh kita. Polanya begitu juga, dan begitu terus gitu. Apa tidak ada orang pintar gitu ya? Itu yang bagi rakyat sih. Sebenarnya gini ya, kalau misalkan dari awal kita tuh memahami bahwasanya kalau ada seorang calon presiden muncul di hadapan kita tanpa punya program, katakanlah programnya sama kayak yang lama gitu kan ya, ya orang juga akan mikirnya lu nggak ngapa-ngapain kan begitu kan, yang nggak akan kepilih kan begitu kan. Tapi begitu muncul dengan punya programnya masing-masing gitu kan ya, dan kita lebih memilih untuk program yang seperti yang saat ini yang dijalankan, ya secara otomatis kita akan terima konsekuensinya. Artinya apa? Artinya kita juga sebenarnya masyarakat ini yang harusnya diedukasi lebih pintar lagi. Itu maksudnya. Nah, apakah pemerintahan sekarang dengan tim ekonominya yang sekarang itu udah bisa diharapkan bisa mengajak masyarakat berpikir bahwa kita akan menghadapi cobaan-cobaan loh ke depan. Nah itu dia, karena dibilang seperti yang kita di awal kita sebutin bahwasanya pemerintah akan dalam posisi yang optimis terus, itu sebenarnya kan pemerintah sedang tidak mengedukasi masyarakatnya. Kenapa? Dia tahu nih, saya nggak percaya kalau pemerintah tuh nggak paham tentang kondisi ekonomi global seperti ini, dampaknya ke ekonomi di internal seperti ini, kan. Tapi kan dia selalu dalam posisi kita optimis menghadapi tahun depan. Kan begitu kan? Sikap itu benar bagi mata investor, bagi masyarakat. Over optimis kacau loh. Tapi sehingga edukasi itu muncul ya di sini, gitu kan ya, di tempat kita duduk, gitu kan ya, kita bicara apa adanya, gitu kan ya, kita tidak dalam posisi di posisi pemerintah, begitu kan ya. Kita nggak ngejudge, nggak ngapain, cuma kita ngelihat kalau gini bahaya loh, pemerintah lihat dong. Benar. Gitu kan. Nah saat inilah saat yang tepat untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya kita itu di saat memilih salah satu kebijakan itu punya konsekuensi yang logis yang seharusnya itu bisa kita cerna. Apakah ini nantinya akan berdampak langsung pada diri kita, termasuk apakah kita dikenakan pajak gitu kan ya, atau justru itu nanti kebijakannya itu ya tidak akan pernah bisa dieksekusi sama sekali, atau mungkin ada penilaian-penilaian lainnya gitu kan ya. Jadi harusnya seperti itu gitu loh. Kalau saya nilainya ini seperti itu, dan ini adalah pilihan kita semua. Yang kutakutkan Bang Gun ya, seperti yang kalau kita lihat di medsos itu ada hal yang menakutkan. Oke, pemerintah menaikkan 1% gitu ya kan? Kami nggak mau bayar pajak. Iya, itu berarti itu kan akan jadi makin berat tantangan pemerintah. Tantangan pemerintah makin berat, dan itu bagi masyarakat juga dia berhadapan dengan konstitusi sebenarnya. Memang sih ada masalah hukum. Tapi masyarakat sekarang ya bangun mungkin udah ngelihat mulai dari gayus sebetulnya. Kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Terhadap sistem perpajakan, sistem keuangan kita agak kendor. Jadi memang seharusnya ya di saat pemerintah menaikkan PPN dari 11 menjadi 12%, cobalah diyakinkan masyarakat bahwasanya penggunaan uang ini untuk kepentingan kita bersama. Jangan ada pemberitaan lain yang kayaknya itu justru menunjukkan bahwasanya uang yang kita bayarkan ini habis entah kemana, begitu kan, yang digunakan dikorupsi oleh orang-orang tertentu, gitu kan ya. Apalagi 1.000 triliun akan menjadi membayar sekitar hampir lah gitu. Itu akan untuk membayar utang dalam frame publik. Kenapa lu ngutang kalau itu yang ya kan? Toh pajak kami larinya ke untuk bayar utang katanya. Ada juga yang secara langsung ya tanya ke saya gitu kan ya, kalau misalkan uang tuh bisa dicetak, kenapa harus tarik pajak?
Nah, gitu juga. Oh, itu enggak lah, Pak. Iya, itu kan Apa jaminan uangnya itu? Kalau kita belajar kenapa pound sterling muncul, iya. uang kertas ini kan untuk menjamin 1 pound Iya. kepada masyarakat kan. Iya. 1 pound masuk ke bank, keluarlah 1 pound Ke kertas ke masyarakat. Nah, kalau cetak, dari mana lu punya duit gitu ya? Tapi emang kondisinya agak berat, Mas Gun. Iya. Kira-kira seberat apapun kita harus hadapin. Nggak ada pilihan memang. Itulah optimisme yang pemerintah. optimisme kejepit. Iya. Ya kan? Iya. Kita tak punya apapun lagi yang bisa dihadapin, kita harus hadapin. Iya. Ya kan? Ada nggak way out yang ringan buat masyarakat? Nggak ada, kecuali masyarakat mau menerima program makan biji gratis ditiadakan dulu, begitu kan ya, terus anggaran IKN ditiadakan dulu, gitu kan, bansos dikurangin, mungkin itu yang bisa membuat ya PPN nggak harus naik, gitu loh. Oke. Iya kan ya. Tapi kalau misalkan udah berjalan, kita nggak punya pilihan. Tapi kalau kita lihat, oke lah kalau makan siang gratis tuh mungkin bisa opsional. Opsional, bertahap gitu kan ya. Oke lah, opsional dengan bisa diatur lah. Termasuk IKN juga seperti itu kalau saya lihat sih nanti. Kalau IKN itu mungkin malah kalau menurut Bisa diabaikan. untuk tahun ini diabaikan. Kerjakan yang sudah teranggarkan saja kan gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, tapi kalau untuk bansos, Nggak mungkin kan? nah, Kita tuh begini loh, Bang Da. Kita berhadapan pada siklus ekonomi yang saat ini itu cenderung membuat kondisi lapangan usaha itu memaksa orang untuk di PHK. Ya kan ya, kondisi kan seperti itu. Dunia usaha kita tuh sedang melakukan efisiensi secara besar-besaran. Kita banyak, itu gampang lah di berita tuh banyak lah. makanya dulu aku bilang undang-undang itu undang-undang cilaka. Bukan cipta kerja ya, cilaka. Kan dari turunan undang-undang itu sehingga banyak aturan yang mudah untuk PHK dan segala macam. Iya, dan kondisi ekonomi yang sekarang yang tercipta itu membuat dunia usaha itu lebih mudah untuk melepas tenaga kerja. Kan gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sisi yang lain, harusnya kan bisa mempermudah pelaku usaha menciptakan lapangan pekerjaan. Namun sayangnya di tengah kondisi pandemi COVID-19, di tengah kondisi ekonomi global begini, itu justru yang sentimen buruknya yang muncul dibandingkan dengan harapan baiknya itu tadi kan ya. Nah, kalau way out yang mudah buat masyarakat, ya saya sih ngelihat nggak ada sih. Apa yang mudah yang bisa kita lakukan saat ini selain menghemat pengeluaran kita kan? Tapi itu frugal living kan? Frugal living itu nggak bagus juga buat. Oke, kalau menghemat kan juga punya efek ekonomi yang buruk gitu. Iya, selama ini aja kita udah ngerasakan kan perusahaan tekstil banyak tutup, ya kan ya. Demand untuk pakaian turun, ditambah lagi Cinanya deflasi sehingga barang-barang dari mereka tuh masuk ke kita. Kalau seandainya perang dagang dimulai lagi, bukan nggak mungkin loh barang-barang yang nggak laku dijual ke sana dijual murah kemarin. Itu yang kutakutkan ketika Trump naik. Betul. Iya kan? Iya. Begitu Trump menghambat ke Cina, maka Cina akan mencari mencari buangan kemana-mana gitu. Kita jadi korban. Dan selama ini kita udah ngerasakan betapa serbuan barang Cina tertulis atau tidak, tercatat atau tidak, beredar di kampung kita. Iya, betul itu kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi, di saat udah inflasi tinggi karena PPN dan UMP, katakan demikian, di waktu yang bersamaan mata uang rupiah yang kecenderungannya melemah, begitu kan, di waktu yang bersamaan kita berhadapan dengan situasi tenaga kerja yang melambat, pertumbuhan ekonomi yang melambat, di situ muncul barang-barang dari negara lain masuk ke negara kita. Ya, mau kayak gimana lagi dunia usaha menyikapin itu kan? Tapi dimanapun kondisinya dan bagaimanapun kondisinya, tentu kita masih punya advantage tersendiri. Apa yang kita masih punya? Sumber daya alam salah satunya. Ya kita kembali ke zaman dulu lagi. Dulu lagi kan, dimana kita masih bergantung kepada ekspor bahan-bahan mentah setengah jadi, gitu kan ya, yang nantinya akan dan akhirnya kita lagi yang beli segala macam. Iya, kita nggak akan pernah, kita belum punya lah. Tapi kalau melihat ketidakpunyaan kita tadi, melihat kebijakan pemerintah terhadap hilirisasi dan segala macam, itu ada optimisme tersendiri nggak bagi kita? Karena dengan tutupnya Cina, kemungkinan pasar Cina malah kita bisa masuk. Gini loh.
yang jadi persoalan perlambatan ekonomi yang kita alami di saat 2025 mendatang ini ke proyeksi gitu kan ya. Itu justru dialami juga negara lain. IMF udah bilang loh. Iya. 2025 tuh negara lain itu dunia yang itu suram. sebetulnya di situ jadi dasarnya awalnya kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita punya sumber daya alam gitu kan ya. Kalau negara lain nggak punya uang, nggak punya demand, nggak bisa meng-create demand yang besar, kita bisa apa untuk menjualnya keluar? Kan gitu kan ya. Itu masalahnya yang kita hadapi 2025 mendatang. Yang saya pikir itu nggak mudah juga ya kalau kita bilang ada nggak diversifikasi ekspor ke negara lain? Loh, negara lainnya juga melambat kok. Iya kan ya. Itu yang aduh, aku jadi susah bicara. Dan dalam kondisi itu yang kutakutkan, gesekan antar negara pun akan muncul dan bisa jadi ada perang-perang dingin akan muncul sehingga ekonomi antar negara bilateral maupun multilateral akan terganggu. Banyak pengamat politik bilang perang dagang itu akan meningkatkan eskalasi perang antara Cina, Taiwan, dan Amerika Serikat. Ya, dan kan? apalagi kita udah perang dagang loh. Ya, apalagi kita udah dengar ada yang udah mulai siaga. Iya. Seperti Korea Selatan kalau nggak salah ya. Korea Selatan dan Korea Utara itu gesekannya udah luar biasa. Nah itu dia. Karena kalau nggak salah dia udah menyatakan kondisinya siaga ya. Iya, siaga. Bahkan kemarin itu kan darurat militer di Korea Selatan. Iya, itulah darurat militer. Nah, hal itu bisa makin memicu kondisi kita kan nanti? Ya pasti dong. Kita tidak bisa menghindar dari dampak perang yang kian memburuk itu tidak bisa menghindar. Apalagi kalau perang yang memburuk itu eskalasinya meningkat di negara mitra dagang yang dominannya kita seperti Amerika, Cina yang sekarang kalau menjadi mitra dagang paling besar kita itu kan Cina, Amerika, India Eropa juga, cuman nggak seperti nggak signifikan lah kan, saya bilang gitu. Kalau kulihat Big Five itu Singapura, Amerika lah kita bilang itu juga. Singapura, Amerika, Cina, India, Jepang, ya kan? Jepang is okay, masih kita masih oke lah ya, perdagangannya masih konsisten lah. Masih sama-sama butuh lah. Nah, giliran Amerika terganggu, Cina terganggu, maka India dan Singapura akan terganggu. Iya, kan begitu kan? Jadi kita tuh tidak bisa lepas dari rantai pasok global dan kita tidak bisa lepas dari sistem keuangan yang sudah terintegrasi seperti yang saat ini. Dari negara-negara besar itu yang kalau bisa bertarung, kita tuh bisa jadi kalau peribahasanya di saat dua gajah berantem kita yang kinjak-kinjak. Iya betul, itu patah yang memang orang dulu lebih kita pikirkan. Tapi ada satu hal yang kita juga berharap sih, sesulit-sulit apapun ya kita tetap harus bisa tetap survive. Rakyat tetap bisa makan, rakyat tetap sehat. Rakyat tetap bisa sekolah, karena tujuan kita cuma satu sekarang, mencerdaskan betul. Kalau nggak mencerdaskan kita udah 7 presiden kok masih kondisinya semua masih diatur pasar gitu ya. Iya, jadi benar-benar sebenarnya kalau kita lihat beberapa kebijakan pemerintah di tahun 2025 mendatang dengan lebih prioritas kepada swasembada pangan. Kan kita kan tengah mempersiapkan diri kita tuh berhadapan dengan situasi di mana kalau negara lain tuh menutup keran ekspornya untuk beberapa komoditas pangan tertentu yang biasa kita konsumsi. Udah kita rasakan waktu Ukraina sama Rusia. Ukraina, Rusia, India. Dia cuma tutup gandum aja kita jualan kan, ya kan. Itu kemarin tuh kita sempat bilang, wah harga mie instan bakal naik gila-gila. Gitu kan. Kita sempat khawatir itu, gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya saya udah ngelihat pemerintah kita tuh dalam track kebijakan yang lebih menetapkan skala prioritas bagaimana agar pertumbuhan ekonomi ini tidak turun-turun dalam dan kebutuhan dasar masyarakat itu bisa terpenuhi. It's okay. Dan bansos itu lagi-lagi ya, walaupun saya menilai itu bansos itu tidak menyelesaikan masalah ya dalam jangka panjang, tetapi itu dibutuhkan dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas ekonomi. Oke lah, jadi kita nggak punya pilihan. Saya pikir bansos juga kebijakan-kebijakan yang kejepit lah ya, yang kita tidak bisa menghindar dari situ. Cuman harus diiringi dengan kebijakan yang lebih mendidik sehingga bansos itu. Iya, sebenarnya masyarakat juga, saya yakin masyarakat tuh lebih pingin punya pekerjaan daripada lebih diarahkan untuk bagaimana supaya mendapatkan bantuan sosial sih. Sebetulnya pemerintah kalau kulihat dengan kebijakan, kalau aku nyebutnya kalau dulu ada Pakto di tahun
tahun 70-an ya, tahun 70-80, paket Oktober. Kita punya Pak Jan, paket Januari. Paket Januari ini memang ada beberapa hal yang bagus, walaupun mungkin tidak bijak, seperti 2 bulan potong harga listrik, dan ada beberapa insentif yang diberikan kepada rakyat segala macam. Tapi kan itu tidak menjamin keberlanjutan perekonomian rakyat ketika bulan kedua, bulan ketiga tekanan dunia makin kuat. Iya. Jadi yang masyarakat juga harus tahu ya, apa yang kita khawatirkan saat ini nih, duduk di sini, detik ini, itu sebenarnya belum mencerminkan potensi di mana kondisi yang lebih buruk di tahun 2025. Situasi yang kita khawatirkan saat ini bisa aja lebih buruk setelah nanti Presiden Trump duduk, kan gitu kan ya. Nah itu yang perlu diwaspadai. Karena beban itu mungkin ya. Ya, pada saat beliau duduk, katakan ada program-program kerja baru yang beliau utarakan, yang katakanlah misalkan itu cenderung merugikan kita lah, gitu kan ya. Itu dampaknya kita akan kita rasakan setelahnya lagi, ya kan ya. Pada saat beliau CA, gitu kan ya, katakan itu buruk buat kita, itu baru yang nanti dirasakan rupiah dan pasar modal, pasar saham. Tetapi di sektor realnya, itu baru kita akan rasakan 2-3 bulan yang kemudian, kan? Atau 6 bulan yang akan datang. Jadi jangan salah, kita harus bersiap nih. Badai udah depan mata, gitu kan ya, di tahun 2005, dan bagaimana caranya kita supaya bersiap untuk menghadapi badai yang buruk itu tadi. Oke, menarik Mas Gun. Kalau kulihat apa yang kita bicarakan ini bisa sih, aku masih tetap optimis ya. Kenapa? Walaupun ada kegalauan yang akan muncul secara global dan ada kegalauan nasional, tetapi melihat langkah-langkah yang memungkinkan dari yang dibuat pemerintah dengan paket Januarinya ini, ya ditambah dengan kemungkinan pergerakan dengan kebijakan-kebijakan Amerika ketika presidennya baru. Ya kita berharap sesudah bulan September PAPBN kita ada perubahan kan? Pasti akan ada perubahan. Nah di perubahan itu akan jadi lebih bagus. Iya, saya berharap itu nanti lebih rasional juga ya. Lebih bagus, lebih rasional. Karena gitu. Udah ada pelajaran yang kita dapat. Sehingga hasil dari pelajaran ini akan positif ketika perubahan anggaran di pertengahan anggaran biasanya ya. Iya. Biasanya sih kalau di kuartal terakhir lah, kita akan pokoknya ada yang kita bisa harapkan sehingga ekonomi yang sudah dirancang oleh pemerintahan sebelumnya untuk pemerintahan ini bisa memperkuat pemerintahan sekarang untuk membuat anggaran mereka sendiri untuk tahun 2020. Iya, jadi saya pikir kalau seandainya saat ini Pak Prabowo duduk gitu kan ya, ini kan APBN-nya kan hasil dari pemerintahan sebelumnya. Jadi nanti begitu nanti Presiden Trump duduk, ya kan ya, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Situasi ekonomi global akan jadi pertimbangan, begitu kan ya. Nah itu nanti akan membuat era APBN-nya kita itu menjadi lebih rasional lagi dengan situasi yang terkini. Sehingga berapapun sakitnya kita 2025, 2026 mudah-mudahan terobati. Nah, pemirsa, kan kalau udah bicara ekonomi ngeri, sakit pun kepala kita kadang-kadang membicarakannya. Tetapi itulah fakta. Kita lihat apapun yang terjadi, yang sudah dan akan terjadi, itu tetap bisa menjadi pelajaran terbaik buat kita ke depannya. Jadi kita berharap apapun yang dilakukan pemerintah akan terjadi pergerakan maju sesudah kita mendapat cobaan. Sampai di sini dulu kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah obrolkan, tinggal kalian yang menentukan di rumah. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.